Oke, selamat sore teman-teman, apa kabar? Sore hari ini hari Kamis, hari Senin 15 September tahun 2025. Teman-teman semuanya, saya pengen ngomong tentang apa ya? Bu Mariam ya. Saya pengen ngomongin tentang brain rot dan fenomena anak sekarang ya. Kan saya pernah diberitahukan, ditegur lah keras lah oleh Pak Ustadz Nur Rahim ya, Musola Ar-Rahman Rapapan, tempat saya ngajar tiap Senin ya. Beliau bilang kan sama saya ingat banget omongannya. Ya cobalah bayangin anak umur 2, 3, 4, 5 tahun. Mana bisa lah bacaan sholat gitu. Ini dan segala macam ya. Sekarang gini teman-teman ya. Kita nggak usah flashback ke masa saya dulu aja deh, nggak usah. Saya gini teman-teman ya. Saya mau beritahu sesuatu penting banget. Kan kita adalah apa yang kita makan. We are what we eat. Bener gak? We are what we consume. Itu jawabannya. Kita adalah apa yang kita konsumsi. Itu aja. Kita adalah apa yang kita gunakan. Simple. Ya. Pertanyaan saya gini sekarang. Kenapa sekelas adik saya yang sekarang kuliah S1 di IPB, umurnya 18 tahun sekarang. Sekelas adik saya, kelahiran 2007. Umur 2 tahun setengah udah bisa ngomong. Umur 2 tahun dan 2,5 tahun udah bisa ngomong bahasa Indonesia lancar. Setahun udah bisa jalan, bahkan lari-lari. Umur setahun, tahun 2008. Adik saya ya, yang sekarang udah 18 tahun ini usianya ya. Kenapa bisa begitu? Karena adik saya tidak mengalami yang namanya brain rot. Apa itu brain rot? Kerusakan otak. Kenapa otaknya rusak? Ya karena orangnya memilih untuk merusak otak. Itu aja. Cakep juga nih permainan lampunya, meskipun nggak boleh sebenarnya. Kayak gitu. Kenapa orang bisa kena brain rot? Ya karena dia memilih merusak otaknya. Simple kan? Kenapa orang pada otaknya bisa rusak? Ya karena dia sendiri yang milih buat ngerusakin otaknya. Ya nggak? Ya dong. Simple. Itu yang terjadi. Ya kan? Ada musik ya. Semoga gak kena copyright ya. Kalau sampai kena copyright, tanggung jawab mereka. Itu aja. Kena kenceng lagi. Ya kan? Itu musiknya orang-orang brain rot itu kayak gitu. Kenapa orang bisa kena brain rot? Ya karena mereka memilih ngerusak otak. Otak itu mereka memilih untuk tidak mengasah otaknya. Ya, tapi mereka memilih untuk merusak otak itu. Ya. Nah, sekarang gini. Ya. Kenapa anak-anak zaman sekarang ketika orang tua nggak ngasih screen time di rumah, suruh main sama teman-temannya, main sama teman-temannya, pulang-pulang ke rumah bilang, mama kok aku nggak dikasih HP, nggak kayak teman-temanku tuh pada megang HP dan sebagainya. Lah, astagfirullah. Nah ini yang terjadi tuh ini teman-teman. Apa yang terjadi sekarang dengan apa yang saya terjadi ketika saya pertama pindah ke sini 22 tahun yang lalu, tahun 2003. For your information ya, saya pertama masuk ke Bumi Bintaro Permaisi ini tahun 2003. Ya. Saya pertama masuk ke sini 2003. Jadi saya tinggal di sini udah 22 tahun. Ya. Saya tinggal di sini udah 22, tapi di rumah yang ditempati oleh kami sekarang itu udah dari 2004. Saya udah tinggal di situ. Awal saya tinggal di rumah om saya di blok
di Blok E3 di Puspita situ ya. Cuma kalau ada orang-orangnya saya maaf nggak bisa shoot karena ya privasi teman-teman, maaf ya. Ya pokoknya disitulah pokoknya tempat kami dulu tinggal. Awal pertama kami pindah ke sini tahun 2003. Itu. Itu aja. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau saya boleh katakan ya, pertama saya pindah ke sini ya, itu beda banget. Ya. Yang anak-anak masih pada main di luar, bahkan taman di sebelah kanan saya ini tuh berada dalam masa-masa kejayaannya pada saat itu. Dan di pertengahan 2010-an. Itu masih di masa-masa kejayaannya. Sekarang memang masih rame Taman Bintaro Permai itu. Tapi yang main bola, yang benar-benar bercengkrama dengan kawan makin dikit. Orang sekarang sibuk dengan HP. Seperti itu. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah sampai hari ini. Pemirsa, ya. Coba dulu ya, di tempat-tempat yang sekarang mungkin kita kenal dengan nama Air Petra, ruang publik terpadu ramah anak ya. Di tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Air Petra itu, dulu belum ada nama Air Petra itu dulu ya. Tapi di tempat yang serupa dengan yang sekarang Air Petra itu ya, tempat terbuka lah yang sekarang serupa dengan kayak Taman Menteng gitu, yang beberapa waktu lalu saya kunjungin ya. Wah, itu dulu rame sama anak-anak main di luar dan sebagainya itu. Bahkan sampai orang tua khawatir, kamu dari mana aja sih ya, kamu jangan lama-lama, jangan sore banget kamu tuh main di luar, inilah jam berapa, udah mau maghrib ini. Nah seperti itu. Dan sekarang ya, orang main di luar itu adalah sesuatu yang dikangenin banget ya, karena orang udah tekungkung semua sama HP, orang udah tekungkung semua sama tablet PC, orang udah musik maaf. Saya kalau ada musik maaf ya teman-teman, saya pause dulu kena copyright masalahnya, kena hak cipta ya. Itulah mengapa saya nggak bikin konten YouTube kalau di mall, karena mall itu full musik dan full kena copyright. Jadi saya minta maaf ya kalau tadi di pause dulu. Lanjut ya, biar storyline-nya nyambung, biar lini ceritanya itu nyambung. Nah teman-teman, udah jam 5.20 ya, 5.21 malah, ntar lagi maghribnya. Nah jadi teman-teman semua ya, kalau saya boleh bilang di sini ya, kalau dulu orang benar-benar main di tempat yang kita kenal sekarang serupa dengan Taman Menteng atau Air Petra gitu ya, benar-benar main, benar-benar kayak cengkerama gitu sama teman-temannya gitu, benar-benar ada gerak fisiknya, lari-larian lah, inilah apalah segala macam gitu ya. Nah kalau sekarang coba, orang tekungkung sama HP, orang tekungkung sama tablet PC, orang tekungkung sama laptop, orang tekungkung sama TV. Coba bayangin, lagi mana coba, berapa kali saya lihat, demi Allah ini saya pengalaman, berapa kali saya lihat anak di bawah umur, anak masih kecil, joget sembarangan di pinggir jalan. Itu bayangin, kalau sampai kena mobil itu kan bahaya, nyawanya melayang ya. Gak cowok, bahkan yang cewek pun sama. Saya benar-benar malu loh ngelihatnya, malu saya.
Apalagi saya trauma ngelihat ada anak kecil ya yang udah almarhum karena terlindas kereta api di Purwakarta ya. Coba dia lihat kereta lewat, dia malah ke tengah rel, dada kereta gitu. Innalillahi udah. That was the last time benar anak laki ya. The last time he saw a train in his life. Karena dia mati tewas, kelindas. Dan ini lihat nih, sore ini kejadian. Dan ini lihat, sore ini orang pada bawa anak-anak ngumpul rail hunting. Dan mereka malah duduk di pinggir rel. Maksudnya itu di pinggir bantalan rel. Itu resiko. Persis kayak dulu ya. Kayak dulu orang baring di rel di daerah Tangerang sana, di lintas Duri Tangerang. Orang baring di rel, katanya pijet dan seterusnya. Saya bilang, what? Lucu gitu loh. Jadi ya gimana ya, ya inilah bukti bahwa otak anak-anak sekarang tuh memang sengaja dirusak gitu loh. Ya karena memang dianya sendiri yang memilih buat rusakin. Satu. Yang kedua, ya orang tuanya juga yang rusakin. Jadi combo. Satu, si bocahnya sendiri yang memilih untuk ngerusak otaknya. Yang kedua, orang tuanya juga peran aktif ikut ngerusak otak anaknya. Jadi ini kayak ya lingkaran setan, the circle of Satan gitu loh. Anaknya milih otaknya rusak, orang tuanya malah ngedukung. Kan bodoh ini namanya. Ini namanya the circle of stupidity, lingkaran kebodohan, parah banget. Saya makanya tadi saya pas baca di threads ya, ada yang orang tua yang gak ngasih screen time anaknya di rumah. Ya itu bagus. Kenapa? Karena orang tua yang gak mau anak itu otaknya rusak. Cukup anak orang aja yang otaknya rusak, anaknya dia mah jangan. Itu berarti orang tua yang sehat itu, orang tua waras itu kalau kayak gitu. Nah coba lihat sekarang, Anda pemirsa main ke mall di Jakarta, di banyak tempat di Jakarta. Gak usah ngomong mall mewah, mall biasa aja deh. Ya, coba ada berapa banyak orang tua yang kasih anaknya HP. Dan kemarin banget saya baru main di Pondok Indah Mall. Bocah sibuk main tap PC tanpa ngelihat ada saya dan ada orang yang lagi jalan. Cuek aja ngeliatin ini nih tablet PC ini. Iya kan? Saya bilang, oke. Oh, rame ya. Halo, saya bilang dalam hati, apa enggak ini orang tuanya apa enggak aware gitu, enggak? Kamu nih jangan itu, lihat ada orang di depan deh. Orang tuanya itu enggak aware sama sekali, cuek. Masa bodoh gitu loh. Orang mau ditabrak sama itu bocah aja bodoh amat. Ya orang tuanya cuek, orang lain juga pada cuek. Mereka sama-sama bodoh gitu loh. Inilah yang saya bilang the circle of stupidity, lingkaran kebodohan. Kenapa? Ya karena memang kita sengaja dibikin bodoh saat sama. Yang kedua juga, ya kitanya yang milih jadi orang bodoh. Ya komplit. Bukan kuadrat lagi, bodoh kubik, tau nggak? Kubik pangkat 3. Bukan kuadrat lagi, udah kubik. Bodohnya udah kubik, tau nggak? Oh, kitanya sengaja dibikin bodoh. Lah bukannya kita ngelawan, malah kitanya milih bodoh. Ya bodoh kubik lah. Bukan bodoh kuadrat lagi, bodoh kubik. Kalau kayak gitu, akibatnya kita menciptakan the circle of stupidity. Bukan lagi lingkaran setan, lingkaran kebodohan. Dan juga lingkaran ketololan, the circle of dumb. Dumbnya dumb kubik, bukan kuadrat lagi, kubik. Coba itu bayangin. Hati-hati loh, saya bicara ini apa adanya.
teman-teman ya. Kenapa? Karena saya resah gitu loh. Resah dengan para Gen Z, para anak-anak muda zaman sekarang. Ya. Kok kalah dengan mereka yang di Nepal? Di Nepal, mereka memimpin sebuah gerakan melawan pemerintah yang korup, melawan pemerintahan yang tidak pro rakyat, melawan pemerintahan yang membungkam media sosial, membungkam, menutup serapat-rapatnya interaksi publik di media sosial. Mereka yang melawan. Akibatnya apa? Perdana Menteri mundur, walaupun presidennya enggak. Presidennya tidak mundur. Presiden Ramchandra Podel itu tidak mundur, masih menjabat sampai hari ini. Perdana Menterinya saja, ya, Kalma Prasad Oli atau KP Oli yang mundur dari jabatannya. Sekarang ada Perdana Menteri interim bekas hakim, ya, Sushil Karma, yang dipilih tahu nggak lewat apa? Lewat Discord. Oleh siapa? Oleh anak-anak muda, oleh Gen Z. Coba bayangin. Bahkan di Wikipedia aja disebut Gen Z protes, unjuk rasa Gen Z di Nepal. Coba itu bayangin. Lah sekarang coba lihat Gen Z di Indonesia cuma bisa joget-joget Velocity. Satu, ya, cuma bisa joget-joget Velocity. Yang kedua cuma bisa apa? Cuma bisa membrainrotkan dirinya sendiri. Serius loh. Serius. Ini saya ngomong serius. Mereka cuma bisa joget-joget kayak monyet. Gak cuma Velocity aja, joget-joget kayak monyet pun juga mereka lakonin. Cuma itu doang kebiasaan Gen Z. Kebanyakan loh, gak semua. Kebanyakan Gen Z seperti itu. Malu saya. Bener malu saya. Saya yang muda ini tuh jadi merasa tertampar gitu loh. Lihat anak-anak muda di Nepal begitu berani, gagah berani melawan pembungkaman yang dilakukan oleh itu koalisi besar loh. Itu koalisi besar loh yang dipimpin oleh KP Oli itu dari Partai Komunis Nepal yang UML, ya, Unified Marxist Leninist. Karena Partai Komunis Nepal itu ada dua yang besar, yang UML, Unified Marxist Leninist, sama satu lagi Maoist Center. Itu di oposisi. Tapi besar loh itu koalisi yang dipimpin KP Oli dengan partai terbesarnya Partai Kongres Nepal atau Nepali Kongres, itu besar loh. Koalisi besar itu, majority government itu. Tapi bisa di brought down oleh para anak-anak muda. Nah sekarang coba lihat anak-anak muda Indonesia cuma bisa apa? Cuma bisa joget-joget Velocity, cuma bisa joget-joget kayak monyet, ya, atau cuma bisa mainin gimmick-gimmick tertentu, termasuk pacu jalur apalah itu, saya nggak ngerti lah, males saya ikut-ikut kayak gitu, udah capek. Gak ada gunanya yang kayak gitu itu. Setelah saya melihat apa yang terjadi di Nepal ini, saya melihat anak-anak muda Indonesia ini gak ada gunanya sama sekali hidup. Serius, gak ada gunanya sama sekali. Bener, gak ada gunanya. Sia-sia nih para orang tua ngelahirin anak-anak Indonesia zaman sekarang. Setelah melihat kejadian di Nepal itu, setelah kita lihat di Kathmandu itu, jadi gak ada gunanya. Ya, gak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Cuma bisa ya, begitu doang. Nggak ada satupun keberanian untuk masuk ke ruang dialektika. Nggak ada satupun masuk ke ruang pemikiran yang konstruktif gitu. Gimana cara menyelesaikan ini? Termasuk yang ini nih, masalah 17+8 ini, ya. Gimana caranya tuh? Biar bantu pemerintah untuk bisa memenuhi semuanya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting.
bukan cuma sekedar joget-joget, nikah muda, ya, nikah muda, open BO, ya, main narkoba, main judi online, apalah itu semua. Bener, wallahi demi Allah saya katakan, sia-sia orang tua ngelahirin anak-anak zaman sekarang ini. Setelah melihat kejadian di Nepal, ya, sia-sia saya bilang orang tua di Indonesia ngelahirin anak-anak masa sekarang ini. Kenapa? Nggak ada gunanya sama sekali, cuma jadi sampah negara, cuma jadi beban negara. Setelah saya melihat kejadian di Nepal itu, ya, malu saya, malu banget. Coba itu bayangin, Gen Z tumbangin pemerintah, itu kan acungin jempol banget. Kalau di sini Gen Z coba bisa apa? Joget Velocity. Malu kan? Malu banget. Makanya kenapa saya tadi ngomong seperti tadi. Sia-sia orang tua Indonesia ngelahirin anak zaman sekarang. Ya mereka cuma jadi sampah dan beban buat negara kok. Cuma berakhir di tempat pembuangan sampah, tau nggak? Cuma berakhir di tempat pembuangan limbah, tau nggak? Kalau nggak ada kejadian di Nepal itu, nggak akan saya ngomong seperti tadi. Ya, nggak mungkin akan ada Kathmandu yang lain setelah ini. Bukan tidak mungkin akan ada governments brought down by Gen Z setelah Kathmandu. Setelah pemerintahan koalisi besar NC, CPN, UML. Pemilu baru ada lagi tahun depan, tahun 2026. Dan disinilah suara Gen Z yang kemarin tumbangkan CPN, UML plus NC ini dipertaruhkan. Nah, biar nyambung sama storyline ya, kapan waktu kita mungkin akan bahas tentang bentrokan dua kutub yang berbeda di Nepal. Yang satu adalah kubu Republikan yang ada sekarang, yang masih tetap kekeh dengan apa yang sudah dirintis sejak 2008, yaitu Nepal menjadi Republik Federal Demokratik yang berhaluan sosialis. Ya. Oke. Di satu sisi ada kubu yang menginginkan ditubuhkan kembali kerajaan Nepal itu, the Kingdom of Nepal re-establish, kelompok monarkis. Nah, ini biasanya sayap kanan, dan kebetulan ada perwakilannya di parlemen. Kapan waktulah kita bahas biar storyline-nya nyambung. Ya. Kapan waktu kita bahas tentang itu ya, biar storyline-nya nyambung. Jadi teman-teman ya, kesimpulannya gini. Setelah saya melihat, dan mungkin kita semua melihat kejadian di Kathmandu, Nepal, where the government brought down by Gen Z, dan itu bukan minority atau small government, enggak, itu koalisi besar, majority government, majority coalition government yang dipimpin oleh partai NC, Nepali Congress, sama CPN UML, Communist Party of Nepal, Unified Marxist Leninist. Ya, itu bukan koalisi kecil, itu koalisi besar, teman-teman. Dan beberapa partai lain, ya, dan beberapa partai lain. Parlemen Nepal itu punya 249 anggota. Kongres dapat 88 kursi. CPN UML dapat 78. Itu udah berapa? Ditambah dengan partai-partai lain, partai-partai kecil lain. Ya. Brought down by Gen Z. Ditumbangkan oleh Gen Z. Sementara Gen Z di Indonesia juga bisa apa? You can see by yourself. You can see by yourself. Ya. Makanya kenapa saya bilang
Makanya saya bilang sia-sia orang tua yang ngelahirin anak-anak Indonesia zaman sekarang. Kenapa? Kagak ada gunanya hidup. Kagak ada gunanya. Nah, supaya saya nggak berkesan nyinyir ya. Nih maaf nih, saya bahasanya agak keras banget tadi. Nah, supaya nggak berkesan nyinyir, saya punya solusinya. Gimana caranya biar anak-anak zaman sekarang ini berguna gitu loh. Biar nggak jadi sampah negara, biar nggak jadi limbah negara, biar nggak jadi beban negara. Solusinya apa? Ya diberdayakan. Ya diberdayakan. Mereka bisanya apa? Berdayakan di situ. Ya, bukan malah menciptakan continuation circle of dump. Itu aja. Bukan menciptakan kelanjutan atau continuation of circle of stupidity atau lingkaran kebodohan yang berlanjut, teman-teman. Itu aja. Simple kan? Memang simple. Gitu loh. Tapi untuk memberdayakan anak-anak muda Indonesia yang kebanyakan sudah ya terkontaminasi dan rusak oleh HP, oleh internet, oleh medsos. Ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, teman-teman. Membutuhkan waktu yang sangat amat tidak sebentar, teman-teman. Ya. Kenapa saya katakan sangat amat tidak sebentar? Ya karena lama prosesnya. Prosesnya lama dan memang membutuhkan waktu panjang. Itu, teman-teman. Coba Jepang aja, saya mau boleh ngomong Jepang nggak? Jepang aja menciptakan orang-orang yang tadinya nih terpuruk karena kalah waktu Perang Dunia Kedua, sehingga jadi seperti sekarang ini, orang-orang Jepang yang unggul, yang hebat-hebat pasca the Second World War, pasca Perang Dunia Kedua, ya. Jadi masyarakat yang seneng baca buku. Orang Jepang itu jarang ada yang main HP kayak di Konoha, Chidori, Midori, Rasengan, apalah ini namanya itu. Ya itulah pokoknya. Seperti Indonesia ini. Jarang, teman-teman. Orang Jepang tuh jarang ada yang main HP gitu. Dedek main HP gitu. Ya, jarang. Dedek main HP, dedek main aja, jarang, teman-teman. Mereka lebih senang kalau ini tuh baca gitu. Naik kereta baca, naik bus baca gitu. Kalau mereka tuh seperti itu. Biar apa? Biar otak mereka nggak rusak. Gitu. Dan memang udah dibiasain. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang kemarin disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, ya, untuk mendorong anak-anak itu jangan terlalu asik dengan HP, jangan terlalu asik dengan AI, gitu ya. Tapi dorong untuk main di luar, dorong untuk baca, gitu loh. Makanya teman-teman ya, saya apresiasi Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung yang membaguskan perpustakaan daerah MH Tamrin dan membuka perpustakaan itu sampai larut malam. Ini tuh hal yang sangat apresiatif banget gitu loh. Kalau yang nyinyir, nggak mungkin lah ini anak-anak didorong ke perpustakaan apa segala macam gitu. Dicoba dulu aja lah, karena situ memang sengaja bikin anak lu tambah bodoh kan. Bukan bikin anak lu tambah pintar, tambah bodoh. Itu aja. Gitu. Kalau bodoh mah bodoh aja. Gitu. Ya, jangan aja ajak orang. Baik, demikian teman-teman, 30 menit aja yang bisa saya share kesempatan ini. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye.